Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me, till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in myself. Oke, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabar siang hari ini? Luar biasa. Ya, pada siang hari ini kita datang dengan penuh sukacita dalam Tuhan. Saya meminta untuk yang di belakang mohon maju ke depan, nih sebelah kiri kosong banget ini. Dibantu ya Bapak Ibu ya. Penuhnya sebelah kanan doang. Oke. Kita mau datang kepada Tuhan pada pagi siang hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita tertuju hanya pada Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami yang begitu besar. Kalau sampai hari di Tuhan kami dapat beribadah, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Mari kita datang sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang perkasa, mulialah nama-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang sempurna Yesus. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia, kami bersyukur, kami berterima kasih. Penyertaan-Mu sempurna Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bersyukur, bersyukur. Bukan dengan kekuatan kami dapat jalani hidup kami Tuhan. Tapi kami yakin kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang berjalan bersama kami Tuhan.
kekuatan kami terbatas, tapi jika kami bersama Yesus, kami yakin dan tenang Tuhan. Mari kita datang memuji nama Tuhan. Kita katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Sebab Kaulah kuat kami, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, sebab Kau harapan. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau datang dengan kesungguhan hati kita, sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, betul Tuhan, Ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
katakan ku pandang wajahmu yang berseru, pertolongan datang darimu, peganglah tanganku, sebab kau harapan dalam hidup. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan kami Tuhan, harapan dalam hidupku. Sebab Engkau pengharapan kami, Kaulah sukacita kami, Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, kami bersuka atas perbuatanmu, kasih setiamu yang begitu besar Tuhan, yang begitu indah Tuhan, yang Yesus Tuhan, harapan kami datangnya dari Kaulah sukacita kami, Kaulah hati kami Tuhan. Benar Tuhan, pertolongan kami datangnya dari-Mu Tuhan. Tiada yang lain Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya Yesuslah satu-satunya yang kami andalkan. Kami bersuka untuk segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam segala aspek kehidupan kami. Kalau sampai hari ini juga Tuhan kami dapat berdiri, beribadah kepadamu, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami yang begitu besar Tuhan. Biarlah pada pada siang hari ini kami datang tidak dengan sia-sia Tuhan. Apa yang ingin Kau bicarakan pada kami pada siang hari Tuhan, biarlah ini bisa disampaikan oleh kami dan bisa menjadi rema dalam hidup kami dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, sekali lagi, shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom, kita berikan kemuliaan dulu dong buat Tuhan. Yes, sebelum duduk tengok kanan kirinya, katakan Yesus dahsyat luar biasa. Minimal 2 orang. Jika sudah silakan duduk. Semangat muji nama Tuhan, amin. Mari kita masuk ke hadirat.
bagi nama Tuhan. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur pada Dia, nyanyikan dengan baru, bersuka cita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur pada Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang. Tinggikan Dia, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa. Amin. Dalam pujian saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sebab Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari semua. Hadiratnya dengan hati bersyukur, kami masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur pada Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur pada Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikannya. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat syukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Yes, kemuliaan bagi nama Tuhan, tempat maha tinggi. Kita mau bersuka bagi nama Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita bersuka. Mari kita bertepuk tangan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih. dan Amin. Tercurah bagimu, hidup bersamamu. Kita mau
puji nama Tuhan. Mari semua. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Semua. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam. Ada suaranya. Yesus Kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindungan-Mu. Yes. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatan. Kaulah kekuatan kami, aman. Kami aman dalam-Mu Tuhan. Lindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yes, mulialah nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan sukacitaku. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau diberkati Tuhan, amin. Kita katakan, aku diberkati. Mari kita bertepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat Hikmat kebajikan Kau sedia bagiku. kebalasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya Sangat besar bagiku. mari semua yang diberkati. Ku diberkati, yes. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Kasih setiamu nyata bagiku, sebab hikmat kebajikan kebajikan Kau sedia bagiku. kebalasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari semua jemaat Tuhan katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Jemaat kata Riso diberkati oleh Tuhan. Anugerah Tuhan bagiku. Biar kita bersuka bagi nama Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Saya mau dengar suara Tuhan. Aku, mana suaranya? Aku di
Mari semua jemaat Tuhan. Aku diberkati, aku amin. Allah sanggup untuk menyediakan aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Rahmat Tuhan melimpah bagi kita semua. Yes, kemuliaan bagi nama Tuhan tempat maha tinggi. Amin. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, pengharapan kami datangnya dari Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Engkau yang pegang kuasa, Engkau yang selalu bekerja, memulihkan setiap hati kami Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Terima kasih Yesus. Jiwaku bertanya, Apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada? Sebab iman kami berkata, Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, benar Tuhan. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan sungguh kita katakan, Jiwaku berkata, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. sebab iman kami berkata, Imanku berkata, Tuhanku yang pegang Engkau yang pegang kuasa kami Tuhan. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah,
Hadir-Mu dalam setiap kehidupan kami, cukuplah itu bagi kami. Ketika Engkau yang memimpin kami, ketika Engkau yang bersama dengan kami, persoalan, pergumulan, kesulitan apapun tidak pernah akan dapat menghancurkan kehidupan kami. Sebab kami bersama dengan Tuhan yang hidup. Kami bersama dengan Tuhan yang dahsyat. Kami bersama dengan Tuhan yang perkasa. Itu sebabnya biarlah kami sungguh-sungguh beriman kepadamu. Bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kami betul-betul menyerahkan hidup kami untuk dipimpin oleh Engkau. Sebab kami sungguh percaya tujuan dari akhir dari segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami adalah baik adanya. Itu sebabnya kami mau tetap setia. Kami mau tetap taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk saat ini Bapa kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Tuhan telah memanggil masing-masing kami dari tempat kami masing-masing. Dan kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami datang untuk kami menyatakan syukur dan terima kasih atas segala anugerah berkat Tuhan yang telah kami alami sepanjang minggu ini. Kami ada di tempat ini untuk menyembah Engkau. Kami ada di tempat ini untuk meninggikan nama Tuhan. Dan lebih daripada itu, kami ada di tempat ini untuk kami mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Itu sebabnya arahkan kami Bapa. Sampaikan kepada setiap kami apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami siapkan tanah hati kami menjadi tanah yang baik. Sehingga setiap taburan firman yang kami dengar pada saat pagi hari ini tidak berlalu begitu saja. Itu tertanam berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami.
Itu sebabnya Bapa, tawanlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Basuhlah setiap kami dengan darah-Mu. Baik kami yang mendengar, juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sadar akan segala keterbatasan dan ketidakmampuan hamba-Mu. Tetapi biarlah dengan kuasa-Mu, biarlah dengan urapan-Mu, Engkau memberkati setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu. Biar itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang mengasihi Tuhan berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita ada dalam rumah Tuhan. Itu semua bukan karena gagah dan kuatnya kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang telah menyertai kehidupan kita hari demi hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya mau mengajak setiap kita jemaat Tuhan di tempat ini untuk belajar. Oke, makasih. Oke, bawah ya. Oke. Belajar bersama-sama daripada satu kebenaran firman Tuhan dari Matius 21 ayat 18 sampai 21 sudah ada di LCD kita. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang serentak dan tidak saling mendahului. Kalau sudah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara itu tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, tentu kita sudah sering membaca ayat ini. Dan tema daripada firman Tuhan buat kita pagi hari ini adalah hidup yang dinikmati oleh Tuhan. Selama ini ada banyak orang Kristen, ada banyak orang datang ke gereja, tujuannya untuk apa? Untuk mengalami berkat Tuhan. Untuk mengejar, mengalami mujizat. Orang datang ke gereja berdoa supaya apa? Doanya dijawab oleh Tuhan. Jadi melulu orang datang ke gereja karena kepentingan pribadi. Sebenarnya hal itu saudaraku dikasihi Tuhan gak salah. Tetapi kalau kita hanya berhenti untuk datang ke gereja, hanya melulu karena kepentingan pribadi, saya banyak temukan. Banyak orang Kristen gak bisa bertumbuh dewasa. Sebab apa? Ketika keinginannya tidak dijawab oleh Tuhan, ketika kerinduan hatinya tidak dijawab oleh Tuhan, ketika doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan, yang terjadi ngambek. Yang terjadi males. Yang terjadi undur. Kecuali jemaat Tuhan di tempat ini, kalian yang enggak seperti itu ya. Di tempat lain. Di tempat lain. Banyak orang datang ke gereja, harapannya untuk itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan enggak salah. Tapi kalau kita datang beribadah, datang ke Tuhan hanya karena kepentingan itu, lalu kita hanya berhenti di level seperti itu, kita tidak pernah menjadi jemaat yang tumbuh dewasa, tumbuh kuat, tumbuh tangguh dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya mau mengajak kita pada saat ini bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang ke gereja, bukan lagi supaya apa yang kita inginkan dijawab oleh Tuhan, tapi ketika kita datang ke gereja, datang beribadah, datang kepada Tuhan, kita mau mempersembahkan hidup supaya apa? Hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Setuju? Ya.
Bagaimana supaya hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Dalam pembacaan kita, tadi dikatakan bahwa Yesus sangat marah. Ketika Yesus lapar, dia membutuhkan makanan, dan Yesus melihat ada sebuah pohon ara yang ada di pinggir jalan, dan dia melihat pohon ara itu sudah berbunga banyak daunnya. Harapan Yesus dengan adanya daun-daun yang lebat, pohon ara itu berbuah. Tapi ternyata tadi kita baca, Yesus tidak mendapatkan buah dari pohon ara itu. Kalau kita baca lebih lagi, memang pada waktu itu pohon ara ini belum musim berbuah. Belum musim berbuah, bukan musim untuk berbuah. Lalu pertanyaannya, kenapa Yesus marah? Jelas-jelas itu bukan musim berbuah. Nah, begini saudaraku dikasihi Tuhan. Umumnya pohon ara itu kalau sudah menghasilkan daun, apalagi daunnya lebat, itu walaupun bukan musimnya, tetapi kalau daunnya sudah nongol apalagi lebat, itu berarti pohon ara itu sudah ada buah. Ya. Sudah ada buah. Meskipun tidak banyak, tetapi paling tidak 1, 2, 3 biji, kalau pohon ara sudah berdaun lebat, berarti ada buah. Nah, pohon ara ini ketika Yesus melihat dia punya daun yang begitu banyak. Dan Yesus mengira kalau dia ada daun berarti ada buah walaupun hanya 1, 2, 3 biji. Tapi ternyata ketika Yesus sampai dan melihat kepada pohon ara itu, Tuhan tidak mendapatkan 1 buah pun daripadanya. Dan itu yang membuat Yesus marah, murka, bahkan tadi di dalam pembacaan kita, dia mengutuki pohon ara itu dan pohon ara itu seketika menjadi kering. Dalam pembacaan yang lain juga sama, ada kejadian pohon ara yang tidak berbuah. Lalu tuannya pergi ke kebun pohon aranya dan dia melihat pohon ara itu belum berbuah. Lalu tuannya bermaksud menebang pohon itu. Tetapi para pengerjanya bilang begini, jangan tuan. Kasih dia kesempatan 1 tahun lagi, siapa tahu tahun depan pohon ara ini bisa berbuah. Dan di dalam peristiwa itu tuannya akhirnya setuju. Sehingga tuannya tidak menebang pohon ara itu dan dia kasih kesempatan 1 tahun kembali untuk dia berbuah. Tetapi di dalam pembacaan kita hari ini kok beda. Di lain kesempatan Tuhan itu memberikan kesempatan kepada pohon ara itu untuk berbuah. Tetapi kepada pohon ara yang satu ini, Yesus tidak memberikan kesempatan itu. Begitu dia sampai, begitu dia lihat tidak ada buahnya, dia langsung murka dan mengutuki pohon ara itu dan keringlah pohon ara itu. Apakah Yesus sedang mabuk? Tentu enggak. Tadi saya sudah jelaskan bahwa umumnya pohon ara itu kalau sudah berdaun berarti walaupun hanya 1, 2 biji buahnya harus ada. Itu sebabnya saya tulis di situ untuk kita renungkan dalam kehidupan kekristenan kita bahwa Tuhan menghendaki buah bukan daun. Tuhan menghendaki buah bukan daun. Jadi hati-hati di dalam kekristenan kita. Saya enggak tahu, masing-masing kita yang paling tahu. Apakah kekristenan kita hari ini sudah berbuahkah atau hanya masih daun? Coba lihat kalau kiri kanan kira-kira sudah berbuah apa masih daun? Nah, atau tanya kiri kanannya, kalau menurut kamu kalau melihat saya ini masih daun kah atau sudah berbuah? Ya. Tuhan cari buah dan bukan daun. Buah dalam hal ini tentu pertobatan. Buah dalam hal ini tentu kita melakukan kehendaknya.
Buah dalam hal ini tentu hal-hal yang dapat mempermuliakan Tuhan. Buah dalam hal ini tentu ketika hidup kita menjadi berkat. Buah dalam hal ini ketika hidup kita menjadi kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan. Kalau ada orang Kristen belum menghasilkan itu, dia masih Kristen down. Dan Tuhan tidak membutuhkan Kristen down. Tuhan mencari, Tuhan membutuhkan Kristen buah untuk dinikmati. Saya nggak tahu sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen. Tapi pastikan kita menjadi orang Kristen buah yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Salah satu hal yang selalu saya berulang-ulang ucapkan dalam hidup saya, malah saya tulis di meja saya, satu kalimat firman Tuhan di dalam Matius itu. Sabaslah engkau, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kepada siapakah firman itu ditujukan? Kepada orang yang menghasilkan buah, bukan daun. Ya, sekali lagi, sabaslah engkau, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kepada siapakah firman itu ditujukan? Kepada orang Kristen yang menghasilkan buah dalam hidupnya dan bukan daun. Hal yang sama boleh terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa saya didapatin Tuhan bukan daun tetapi buah. Berbuah adalah bukti adanya pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Tentu berbuah bukan secara instan, saudara dikasihi Tuhan. Itu proses demi proses. Dicangkul, dibersihkan, dipupuk dan macam-macam. Disiram dan macam-macam. Untuk berbuah. Itu adalah tanda dari seseorang mengalami pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Orang yang tidak bertumbuh, orang yang tidak mengalami kedewasaan di dalam Tuhan, nuntutnya hanya melulu kepentingannya. Melulu yang dicarinya hanya jawaban daripada doa-doanya. Itu sebabnya tadi saya di awal katakan ketika doanya tidak dijawab, pelayanan malas. Ketika doanya tidak dijawab, ke gereja malas. Ketika doanya tidak dijawab, memberi malas. Itu namanya masih Kristen daun. Tapi kalau saya melihat jemaat Tuhan di tempat ini, rasa-rasanya jemaat Tuhan buah. Amin. Nah, salah satunya kan tempat kita kan keren tuh. Kalau jemaat Tuhan gak jadi buah susah itu. Kalau jemaat Tuhan masih daun, wah mending saya datang ke tempat yang lain yang sudah aman, yang fasilitasnya sudah oke, tinggal datang, duduk, menyembah, pulang. Daripada datang ke gereja yang masih membangun, saya tanya kemarin kepada Pak Hari, berapa duit Pak? Waduh merinding saya dengar, eman Pak Eli. Waduh saya kalau dengar eman begitu loyo. Ya, lalu Pak Hari kesaksian ketika ada tantangan buat janji iman, saudaraku dikasihi Tuhan. Sampai Pak Gembala juga kita heran-heran. Dalam seketika itu bisa terkumpul berapa waktu? 1 M lebih ya. Janji iman walaupun tidak dibayar langsung. Saya bilang itu tandanya jemaat Bapak sudah menjadi buah. Kalau jemaat daun begitu begini, mendingan gue masih mikirin uang sekolah anak. Boro-boro mikirin gereja dulu. Ya. Ada satu gereja, tiba-tiba orang yang ngasih gereja itu, dia ambil alih gereja dalam hanya hitungan 2 minggu, gereja itu harus pindah. Dan banyak orang-orang kaya di dalam gereja itu. Lalu gembalanya bilang begini, apa yang harus kita lakukan? Masa kita bubarin jemaat gara-gara tempat kita udah diambil alih sama pemiliknya. Apa kata orang-orang kaya? Gak usah mikirin bangun gereja, mendingan kita cari gereja yang sudah ada aja. Sampai gembalanya stres. Itu orang ngomong begitu tuh. Orang yang berapi-api kalau melayani, memberitakan firman. Kalau berbahasa roh, waduh bisa 3 hari 3 malam gak berhenti-berhenti.
Giliran gembalanya bilang begini, kita sekarang nggak punya tempat ibadah. Bagaimana ke depan? Gampang betul mereka ngomong. Ya udah dibubarin aja, kita cari gereja masing-masing. Itu jemaat yang masih down, belum berbuah. Jadi Tuhan cari buah, bukan daun. Dan Tuhan mendapatkan buah itu ada di tempat ini siang hari ini. Amin. Haleluya. Menemukan apa yang berkenan kepada Tuhan jauh lebih penting daripada sekedar mengejar berkat-Nya. Saya tidak alergi dengan berkat Tuhan. Kita butuh berkat Tuhan. Ya, kita butuh berkat Tuhan. Tetapi banyak orang setelah diberkati Tuhan pun bukannya semakin bertumbuh. Banyak orang setelah menikmati limpahan kebaikan Tuhan bukannya semakin dewasa. Tetapi orang yang mengejar pribadi Tuhan, dialah yang akan terus bertumbuh. Dia akan terus menjadi dewasa. Dia akan terus menjadi pribadi yang betul-betul mengasihi Tuhan. Sekali lagi bukan saya alergi dengan berkat Tuhan. Saya butuh berkat Tuhan. Tetapi saya tahu kebenaran yang berkata begini, kalau Bapamu yang di surga tahu memberikan yang terbaik buat anak-anak. Oh, kalau Bapamu yang di dunia ini saja yang jahat, tahu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi Bapamu yang di surga. Bagi saya, Tuhan memberkati kita. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita bekerja dengan serius, bekerja dengan jujur, bekerja dengan tulus dan pekerjaan kita mempermuliakan nama Tuhan. Berkat kita telah diatur oleh Tuhan. Boleh orang berkata ini susah ekonomi, tetapi bagi orang yang betul-betul cinta Tuhan, berkatnya telah diatur oleh Tuhan. Itu sebabnya yang terpenting bagi kita, kejarlah kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita untuk kita lakukan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Untuk kita kerjakan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan harus terus bertumbuh dewasa. Kenapa? Kita ini disebut mempelai Kristus. Dan Kristus enggak pernah mau mempelainya kanak-kanak. Yang menjadi mempelai Kristus adalah orang yang telah dewasa di dalam Tuhan. Dulu kita laki-laki mencari pasangan, pasti kita cari wanita yang sudah dewasa. Enggak ada orang mau menikah, cari pasangan yang masih kanak-kanak. Tuhan pun juga sama. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah mempelai Kristus. Tuhan mau mencari mempelai-mempelainya yang betul-betul mengasihi dia, yang betul-betul bertumbuh dewasa sehingga layak disebut sebagai mempelai Kristus. Panggilan dalam hidup orang percaya bukan sekedar untuk menikmati berkat dan kebaikan Tuhan, melainkan melakukan kehendaknya, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya ada satu artikel yang saya pernah baca begini, bahwa lebih penting kita mengejar kehendak Tuhan daripada mengejar kuasanya. Ya. Lebih penting bagi setiap kita mengejar kehendak Tuhan daripada sekedar mengejar dan menikmati kuasanya. Itu yang membuat kita terus bertumbuh dewasa, bertumbuh kuat di dalam Tuhan sehingga hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan kalau kita mengerti kehendaknya. Itu sebabnya harusnya sebagaimana kita menikmati segala kebaikan Tuhan, demikian juga hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan sebuah kesaksian, ada seorang bapak yang sangat sayang sama anak-anaknya. Dia punya 3 orang anak, 1 cewek 2 laki. Anak-anaknya ini bekerja di tempat pekerjaan yang bagus, gaji mereka tinggi-tinggi semua. Oleh si bapak ini, oleh keluarga ini ngajak saya beberapa kali makan. Nah, makan di daerah Lipo Mall di sana. Kami makan, makanannya banyak benar. Dan setelah itu anak-anaknya pergi berbelanja, beli sepatu yang mahal, beli baju yang mahal, macam-macam, jam tangan yang mahal. Ketika mereka belanja semua, yang saya heran bukan duit mereka yang mereka pakai. Papanya minta
kartu kredit untuk digesek. Mungkin karena papanya sayang sama anaknya, udah papanya gesek kartu. Gesek kartu. Terus hingga berapa lama saya diajak lagi makan di daerah Ayon di sana sama keluarga ini. Anak-anaknya dan menantunya, kami makan lagi enak-enak. Sorry waktu itu nggak sempat ngajak Pak. Makan enak-enak. Setelah itu anak-anaknya lihat mobil. Lihat mobil. Karena papanya sayang, ya setuju anaknya beli mobil. Bukan duit anak-anaknya yang dipakai. Minta papa, gesek Pak. Gesek Pak. Jadi semua apa yang mereka butuhkan, ngandelin kartu kredit bapaknya. Suatu ketika, karena yang namanya cicilan kartu kredit, aduh tahu sendiri. Papanya minjem uang di perusahaan, 1 M lebih itu. 1 M lebih. Dan papanya setiap bulan bayar. Sampai pada akhirnya papanya nggak bisa bayar. Sehingga dia dikeluarkan dari perusahaan. Ketika dia dikeluarkan dari perusahaan, dia minta, Pak tolong datang ke rumah, saya punya pergumulan berat. Saya datang. Saya tanya pergumulannya apa? Saya kelilit utang Pak, gara-gara kartu kredit. Saya bilang, Bapak butuh apa aja? Kalau kebutuhan saya sih Pak nggak seberapa. Kebutuhan anak-anak, loh saya kaget ketika dia ngomong kebutuhan anak-anak. Lah anak-anak bukan yang udah kerja Pak, udah semua Pak. Cuma apa-apa mau makan, mau beli baju, beli mobil dan ini semua pakai kartu kredit saya dan saya yang bayar. Wah saya bilang, Bapak luar biasa ya sayangnya sama anak. Saya stres Pak, saya undur dulu ya Pak. Nggak bisa ke gereja, nggak bisa ibadah dulu, saya stres. Jual rumah pun juga nggak kebayar itu utang. Akhirnya saya ambil waktu kesempatan untuk ketemu anak-anaknya. Saya bilang mohon maaf sebenarnya ini Om nggak ikut campur. Tapi nanti kalau Om misalnya marah, boleh nggak Om marah? Boleh Om? Boleh. Saya bilang kalian kurang asem. Saya tanya gajimu berapa? Gajimu berapa? Gajimu berapa? Anak yang baik harusnya setelah bekerja tidak lagi merepotkan orang tua. Harusnya kamu yang kasih orang tua. Setuju gak? Harusnya anak yang baik setelah engkau kuliah, rata-rata kuliah di UPH. Itu biayanya berapa itu? Mereka kerja. Gajinya di atas 20 juta semua itu. Saya bilang sebagai anak yang baik, harusnya setelah engkau diberkati Tuhan, engkau yang ngasih orang tua. Pun diterima atau tidak sebagai anak yang baik yang telah dibesarkan oleh orang tua. Disekolahkan sampai mendapatkan pekerjaan. Harusnya kalian yang kasih orang tua. Tetapi yang kalian lakukan justru menggerogoti orang tua sampai papamu stres. Sampai papamu stres. Kalian kalau begitu jadi anak yang baik enggak? Enggak Om. Nah izinkan Om marah, kalian kurang asem. Dari apa yang saya ceritakan ini saudara dikasih Tuhan. Bukankah kita seringkali memperlakukan Tuhan seperti itu? Hanya mau menikmati, menggerogoti Tuhan untuk memberkati kita. Tapi sedikit orang berpikir bagaimana hidupnya dapat dinikmati oleh Tuhan. Kecuali jemaat kata Rizo. Orang Kristen di luar sana maunya Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku, Tuhan jawab aku. Harusnya kita kalau sudah dewasa, sekarang kita berkata saatnya hidupku dinikmati oleh Tuhan karena aku telah menikmati segala kebaikan Tuhan. Harusnya aku yang melakukan sesuatu untuk dinikmati oleh Tuhan dalam rumah tanggaku, dalam pekerjaanku, dalam pelayananku. Karena aku sudah terlebih dahulu menikmati segala kelimpahan kebaikan Tuhan. Sekarang saatnya akulah yang harus melakukan sesuatu untuk dinikmati oleh Tuhan. Orang Kristen yang dapat berpikir demikian, dia menjadi orang Kristen yang tangguh dalam hidupnya. Dia menjadi orang Kristen yang dewasa dalam hidupnya. Dan dia menjadi orang Kristen yang disukai oleh Tuhan. Ya. Berkat terbesar dalam hidup bukan karena berhasil memiliki apa yang diinginkan oleh hati kita. Melainkan ketika hidup kita menjadi kesukaan Tuhan. Itulah yang harus kita kejar. Bagaimana hidup kita menjadi kesukaan Tuhan.
bagaimana hidupku, bagaimana pribadiku, bagaimana dengan apa yang aku lakukan menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Kalau hidup kita sudah menjadi kesukaan buat Tuhan, apa sih yang Tuhan gak mau lakukan buat kita? Orang tua manapun, kalau dia tahu anaknya itu adalah anak yang baik, yang tahu menyenangkan hati daripada orang tuanya, saya percaya orang tuanya tidak akan menahan apapun untuk anak-anaknya. Tapi terlebih dahulu orang tua memastikan anaknya ini betul-betul punya hati, punya sikap yang menghormati ayahnya, yang menghormati ibunya. Bukan karena ada maunya. Tuhan pun mau melihat kehidupan kita seperti itu. Bahwa untuk menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan, maka hidup kita harus betul-betul dapat dinikmati oleh Tuhan. Kita enggak tahu batas umur kita sampai kapan. Tapi kalau ketika kita hidup sampai hari ini, kesempatan bagi saya, kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita berkata, aku mau hidupku dinikmati oleh Tuhan. Tadi dibawa ketika sarapan tadi dibawa, sarapannya enak. Teman hamba Tuhan mungkin sebagian tahu, Pak Pendeta Roni sama Timbang. Muda, saya lebih tua. Beberapa waktu yang lalu kami masih ketemu di sidang MD Gembala. Seminggu kemudian kaget, tahu-tahu meninggal. Hidup nggak ada yang tahu. Itu sebabnya semasa kita masih bernafas, semasa kita diberikan kesehatan oleh Tuhan, pergunakanlah itu untuk melakukan hal-hal yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Amin. Pergunakanlah itu untuk melakukan hal-hal yang dinikmati oleh Tuhan. Kita tidak akan rugi apapun ketika kita dapat mempersembahkan apa yang dinikmati oleh Tuhan. Karena pada waktunya hal itu juga kembali kepada kita. Dosen saya dulu ngajarin kami begini. Segala sesuatu yang kita persembahkan, kita taikan kepada Tuhan. Kembalinya kemana? Melayang jauh kemana-mana kah? Ketika kita lempar sesuatu persembahkan kepada Tuhan, baliknya kemana? Balik ke kita juga. Balik ke kita juga. Saya lempar tisu ini gak bakal ke sana kemari. Ketika saya lempar untuk dinikmati oleh Tuhan, baliknya ke saya juga. Itu sebabnya jangan takut untuk kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dari apapun yang kita miliki. Karena Bapa kita adalah Bapa yang baik. Baliknya ke kita juga. Kita akan melihat beberapa poin. Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Yang pertama, saudaraku dikasihi Tuhan, supaya hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan, maka kita harus memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Ya. Memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Ketika kita memiliki relasi yang benar dengan Tuhan, relasi yang intim dengan Tuhan, maka kita akan mengerti isi hati Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan akan membuat kita bertumbuh dan berbuah. Sebab apa? Kita menerima sumber kehidupan daripada sumber yang sejati. Relasi kita dengan Tuhan menentukan apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan menentukan apa yang akan kita kasih kepada Tuhan. Ketika kita memiliki relasi yang baik dengan suami, dengan istri, kita saling tahu tuh apa yang ada di dalam hatinya, apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Lewat relasi yang baik membuat kita mengerti satu dengan yang lain. Orang Kristen akan dapat mengerti isi hati Tuhan kalau dia punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan. Kita dapat menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Kalau relasi kita dengan Tuhan
berjalan dengan benar. Kalau keintiman kita dengan Tuhan berjalan dengan benar. Banyak orang relasinya dengan Tuhan hanya ketika ada maunya. Banyak orang mau membangun hubungan intim dengan Tuhan hanya karena ada maunya. Atau kalau istilah orang Tangerang, kalau lagi mood, udahlah bangun hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau lagi gak mood, males. Ya. Kalau lagi hatinya baik, bangun relasi dengan Tuhan. Kalau lagi hatinya gak baik, gak mau. Ya. Kalau lagi hatinya tidak tersinggung, mau. Kalau lagi hatinya tersinggung, gak mau. Ya. Apalagi kalau orang yang menyinggung kita ada di sebelah kanan. Bergandengan tangan lagi tadi. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan. Untuk kita bisa menghasilkan kehidupan yang dinikmati oleh Tuhan. Maka kita harus betul-betul memiliki hubungan relasi yang intim dengan Tuhan. Relasi membuat kita bertumbuh ke arah hidup yang benar. Ketika kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan mengarahkan kita kepada cara hidup yang benar. Dan disitulah kita bisa mempersembahkan hidup yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Tuntunan Tuhan gak mungkin membawa kita ke jalan yang salah, gak mungkin. Tuntunan Tuhan pasti akan membawa kita kepada jalan hidup yang benar. Sehingga yang kita hasilkan dalam hidup kita, yang kita hasilkan dalam perkataan kita, yang kita hasilkan dalam pikiran kita, ada hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan itu terjadi ketika kita memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Relasi akan membuat kita memahami isi hati Tuhan, tadi saya sudah sampaikan. Dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih isi hati Tuhan? Isi hati Tuhan adalah kebenaran. Dia mau hidup kita itu ada dalam kebenaran. Apa sih isi hati Tuhan? Kekudusan. Dia mau setiap kita yang percaya kepadanya hidup di dalam kekudusan. Cara berpikir kita, perkataan kita, perbuatan kita kudus di hadapan Tuhan. Apa sih isi hati Tuhan? Kasih, mengasihi, mengampuni satu dengan yang lain. Itu isi hati Tuhan. Dan semua kehidupan ini akan ada dalam kehidupan seseorang yang betul-betul intim dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan akan membuat karakter Kristus itu juga akan terlihat dalam kehidupannya. Dan itu yang membuat hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan. Makanya ketika kita berdoa, jangan langsung minta Tuhan berkati ini hari ini, berkati ini hari ini. Kami di rumah selalu ketika buka mata, selalu doa dimulai. Tuhan hari ini, ketika aku berkata-kata, biarlah perkataanku tidak menyakiti hatimu dan siapapun. Biarlah perkataanku mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan dalam pekerjaan kami hari ini, dalam perjalanan kami hari ini, dalam pelayanan kami hari ini, biarlah itu nama Tuhan dipermuliakan. Kuduskan cara berpikir kami, kuduskan perkataan kami. Kami jangan sampai salah di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Mulailah hidup seperti itu, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi siapapun dan nama Tuhan dipermuliakan. Mazmur 25 ayat 12 dan 14 kita baca sama-sama 3, 2, 1. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dalam hidup ini banyak hal yang kita tidak tahu. Bahkan ketika kita memaksakan diri untuk tahu, kadang kita stres. Tetapi orang yang memiliki relasi dengan Tuhan, orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bahkan dikatakan rahasianya diberitahukan Tuhan kepadanya. Dan ketika kita berjalan sesuai dengan jalan yang ditujukan Tuhan kepadanya, bukankah berarti hidup kita dapat
dinikmati oleh Tuhan. Dinikmati oleh Tuhan. Doa saya, kita yang hadir pada saat siang hari ini, bukan sekedar orang-orang Kristen yang terus menambahkan berkat Tuhan, merindukan berkat Tuhan. Walaupun itu tidak salah. Tetapi lebih daripada itu sebagai orang yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku mau hidupku, rumah tanggaku, pekerjaanku dapat Engkau nikmati. Yang berikutnya saudaraku dikasihi Tuhan, bagaimana supaya hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan. Maka kita harus tunduk kepada otoritas dan kedaulatan Tuhan. Itu yang membuat hidup saya dan hidup Bapak Ibu dapat dinikmati oleh Tuhan. Ketika kita betul-betul tunduk kepada otoritas kehendak Tuhan. Ada salah satu lagu yang saya sangat suka dan itu juga menjadi moto dalam hidup saya. Lagunya begini, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Awalnya apa? Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Apa artinya itu? Tunduk kepada kehendak Tuhan. Saya ajarin anak-anak, istri ketika apapun yang dialami. Kemarin anak saya, dia bekerja sama bosnya sudah diatur begini. Waduh bagus. Tahu-tahu bosnya ingkar janji. Ya namanya anak muda dia sempat kecewa. Dia bilang begini, Pak, Juan kurang apa ya? Diandelin di kantor. Pekerjaan orang lain kalau belum beres saya handle semua. Tapi janji bos saya nggak ditepatin. Salah satu bonus nggak ditepatin. Akhirnya dia keluar dari tempat pekerjaan itu. Nah yang lebih saya mengerikan lagi, Pak saya mau absen ibadah dulu ya. Kenapa? Juan lagi kecewa. Waduh pergumulan berat buat saya. Kok kecewa? Ya saya udah melakukan yang baik buat perusahaan. Tapi kok perusahaan memperlakukan saya seperti itu. Saya bilang gini, kita duduk yuk. Kebetulan di samping rumah kami ada pos yang saya buat. Ambil gitar yuk kita nyanyi. Saya nyanyi suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Saya bilang Juan seneng gak dengan lagu itu? Seneng. Nah Papa mau tanya. Sudah lakukan belum? Jawabnya apa? Ya namanya juga masih manusia Pak. Nah namanya juga Juan manusia Pak. Saya bilang gak bisa. Juan betul manusia sama seperti yang lain. Tapi ingat kita adalah manusia yang di dalamnya ada Kristus. Kita manusia yang di dalamnya ada kebenaran. Kita manusia yang di dalamnya ada Roh Kudus. Jadi ketika kita bernyanyi suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Meskipun tempat engkau bekerja nipu engkau. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya dia bilang oke deh Pak. Ya. Terima lagi pelayanan. Sekarang jadi ketua IUT. Dia bilang biarlah Tuhan mau menikmati hidup Juan. Kalaupun pekerjaan itu akhirnya engkau tidak lanjut. Karena ada pekerjaan yang lebih baik yang telah Tuhan sediakan. Yang penting Juan tunduk kepada otoritas Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, percayalah Tuhan punya rencana yang terbaik di balik semuanya itu. Biarlah hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Penundukan diri adalah kesadaran bahwa hidup ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Bukankah seringkali kita berkata, hidup ini milikmu ya Tuhan. Jadilah kehendakmu ya Tuhan dalam hidupku. Tapi ketika kita mengalami masalah, kita mempersalahkan Tuhan. Berarti kita enggak konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Banyak orang menyebut Tuhan, Tuhanku ajaib, Tuhanku dahsyat. Ketika menghadapi persoalan dalam hidupnya, Tuhan dipersalahkan. Kita baca ayat ini, 3, 2, 1. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan.
berarti harus tunduk sepenuhnya kepada otoritas Tuhan. Suka tidak suka apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mau hidup kita dinikmati oleh Tuhan, maka kuncinya tetaplah tunduk kepada otoritas dan kedaulatan Tuhan. Kita harus memiliki tekad, komitmen untuk itu. Supaya Tuhan dipermuliakan, supaya Tuhan disukakan, supaya Tuhan disenangkan dalam hidupku. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau hidupku tetap dinikmati oleh Tuhan. Karena aku percaya, kan firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah memberikan cobaan melampaui daripada kekuatan kita. Dan firman Tuhan lebih lanjut berkata, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada siapa? Kepada orang yang mengasihi Dia. Tunduk sepenuhnya kepada otoritas Tuhan. Mungkin kita tidak suka dengan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Tapi percaya Tuhan paling tahu yang terbaik buat setiap kita. Biarlah hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Biarlah pekerjaan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita dinikmati oleh Tuhan. Amin. Penundukan diri kepada otoritas kedaulatan Tuhan akan membuat seseorang dapat menyangkal diri dari segala keinginan daging dan bersedia memikul salib karena kebenaran. Orang yang tunduk kepada otoritas Tuhan, dia adalah orang yang dapat menyangkal diri. Tetapi orang kalau tidak dapat tunduk kepada otoritas Tuhan, jangankan pikul salib, sangkal diri pun gak bisa. Tadi pagi saya sampaikan di sebuah gereja, hanya masalah sepele. Seorang ibu yang sudah lama melayani Tuhan, menginjil di mana-mana, bahasa rohnya paling kencang dari siapapun. Hanya gara-gara ada satu orang baru beberapa tahun masuk dalam gereja itu, lalu oleh gembalanya menempatkan orang itu bagian kedukaan. Si Inci ini gak suka. Kata si Inci ini udahlah biari beberapa tahun lagi baru ibu gembala masukkan dia bagian kedukaan. Dan ibu gembalanya tetap menempatkan orang yang baru beberapa tahun itu menjadi bagian kedukaan. Si Inci ini marah, dia pukul meja di depan gembalanya. Lalu dia bilang begini, saya keluar dari gereja ini. Hanya gara-gara itu doang. Ketika dia keluar dia mempengaruhi beberapa orang untuk ikut dengan dia. Ketika dia keluar dia WA-in saya, Pak Eli, saya udah gak ada di tempat itu lagi loh. Saya bilang, Ci kenapa? Dia kasih tahu. Masalahnya begini, ada orang baru 2-3 tahun dia masuk ke gereja itu udah dipercaya sama ibu gembala jadi ketua kedukaan. La ilah, baru ketua kedukaan aja apalagi kalau diangkat jadi wakil gembala, Ci. Saya bilang, Ci apa yang Ci lakukan? Itu enggak benar. Itu mempermalukan diri Ci dan mempermalukan nama Tuhan. Tapi nggak bisa Pak Eli. Saya udah pukul meja di depan Pak Ibu Gembala. Dan saya tidak akan balik lagi. Saya bilang, Ci, belum ISIS loh yang datang. Belum golok di leher. Udah begitu. Baru masalah sepele. Saudara, banyak loh orang Kristen. Sangkal diri aja nggak bisa. Apalagi bisa pikul salib. Banyak orang yang lo pikul salib. Untuk kita bisa sampai kepada pikul salib dimulai dulu dengan yang sepele. Sangkal diri. Sangkal diri dari kesenangan daging kita. Sangkal diri apa yang menjadi hobi kita. Ketika kita bisa sangkal diri, barulah kita bisa pikul salib. Dan itu yang membuat hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yuk kita baca sama-sama 3, 2, 1. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini hebatnya Rasul Paulus. Meskipun di dalam pelayanannya dia mengalami penderitaan demi penderitaan.
dia bisa sangkal diri, dia bisa pikul salib. Kenapa? Ada satu keinginan yang luar biasa supaya hidupnya dapat dinikmati oleh Tuhan. Dia berkata, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, yang aku mau Kristus dinyatakan dan dipermuliakan atasnya. Itu sebabnya Rasul Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Dan pelayanan Rasul Paulus, kesaksian hidup dari Rasul Paulus, kita bisa menikmati kesaksian hidupnya sampai hari ini. Kenapa? Dia tunduk sepenuhnya kepada otoritas Tuhan. Meskipun secara manusia apa yang dia alami hal yang menyakitkan. Tetapi dia tahu bahwa di balik semuanya itu Tuhan punya kehendak, Tuhan punya rencana yang terbaik. Biarlah hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Tunduklah kepada otoritas dan kedaulatan Tuhan. Yang ketiga, saudara dikasihi Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang terakhir. Ini pasti yang terakhir, nggak ada lagi setelah poin ini. Dikatakan ketika kita menghasilkan buah pertobatan yang tetap. Ini yang membuat hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan ketika dalam kehidupan kekristenan kita menghasilkan buah pertobatan yang tetap. Buah pertobatan yang tetap terjadi ketika seseorang sungguh-sungguh berakar dan dibangun di dalam Kristus. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini hal yang ketiga, untuk Tuhan dapat menikmati kehidupan kita, maka saya dan saudara harus menghasilkan buah pertobatan yang tetap. Buah pertobatan yang tidak mudah berubah-ubah apapun situasinya. Baik, tidak baik. Buah-buah pertobatan kita harus tetap dapat tunjukkan itu di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah kita diperlakukan tidak enak dengan teman-teman, dengan sahabat, dengan keluarga. Entah kita mengalami ketidakadilan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita ingat, aku mau hidupku dinikmati oleh Tuhan. Dan untuk dapat dinikmati oleh Tuhan, aku harus menghasilkan buah-buah pertobatan yang tetap tidak mudah berubah-ubah. Buah pertobatan yang sejati adalah tidak mudah berubah dan dapat bertahan lama dalam segala keadaan atau musim kehidupan. Orang-orang Kristen yang mengerti kebenaran ini yang tadi di awal saya sampaikan, enggak ada istilah bilang gini, Pak Gembala saya mau parkir dulu ya. Ya, saya mau istirahat dulu biar yang lain. Saya mah di belakang layar aja. Ya, ini lagi nggak baik, ini kondisinya lagi nggak baik ini enggak. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau seseorang yang rindu hidupnya dinikmati oleh Tuhan, dia akan berkata apapun yang terjadi, mungkin secara manusia, secara dagingku itu tidak mengenakan, tetapi aku mau tetap menghasilkan buah-buah pertobatan supaya apa? Tuhan dapat menikmati hidupku. Saya tahu ini tidak mudah, makanya penting yang tadi sangkal diri dan pikul salib. Tidak mudah, bahkan kami hamba-hamba Tuhan pun tidak mudah. Tapi ketika kita tahu satu kebenaran, bahwa Tuhan mau menikmati hidup kita, maka kita harus berjuang untuk menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan bisa menikmati hidupnya. Sekali lagi kita nggak tahu batas umur kehidupan kita. Tetapi biarlah ketika kita masih ada di dunia ini, masih sehat, masih kuat, masih dapat melakukan segala aktivitas kita. Biarlah hal itu bukan hanya saja kita nikmati untuk pribadi kita, tetapi biarlah Tuhan menikmatinya. Sehingga Tuhan bangga memiliki anak-anak seperti kita. Tuhan bangga memiliki umat seperti kita. Tuhan bangga memiliki pengikut seperti kita. Kenapa? Dia dapat menikmati kehidupan kita. Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia
dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang yang sungguh-sungguh teguh di dalam Kristus, orang yang hidupnya betul-betul dibangun di atas kebenaran, dia akan menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Orang yang senantiasa bersyukur dalam hidupnya atas segala hal, dialah yang dapat menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Penghalangnya ini, saudaraku dikasih itu, ini slide yang terakhir. Penghalang sehingga Tuhan tidak dapat menikmati hidup kita adalah pertobatan yang tidak sungguh-sungguh dan persahabatan dengan dunia. Kita baca ayat ini dengan suara yang keras, 3, 2, 1. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, menjadikan dirinya musuh Allah. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Hidup kita tidak pernah akan dapat dinikmati oleh Tuhan ketika pertobatan kita setengah-setengah. Hidup kita tidak pernah akan dapat dinikmati oleh Tuhan ketika kita masih menganggap bahwa apa yang ada di dunia ini jauh lebih berharga daripada Tuhan. Ketika kita menganggap apa yang menjadi kesenangan kita jauh lebih utama daripada Tuhan. Kalau itu yang terjadi, hidup kita tidak pernah akan dapat dinikmati oleh Tuhan. Jadi orang yang mau hidupnya dinikmati oleh Tuhan harus radikal mengutamakan kepentingan Tuhan lebih dari apapun. Harus radikal mempersembahkan kepada Tuhan lebih dari apapun. Itu sebabnya saya tutup firman ini dengan sebuah statement. Biarlah hidup kita menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Sehingga apa? Dapat dinikmati oleh Tuhan. Milikilah relasi yang benar dengan Tuhan. Sehingga kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Dan yang kedua, tunduklah kepada otoritas dan kedaulatan Tuhan. Meskipun apa yang kita alami, kita tidak menyukainya secara daging. Tetapi kita percaya di balik semua itu Tuhan punya rencana. Ikuti apa yang menjadi rencana Tuhan. Membuat hidupmu dapat dinikmati oleh Tuhan. Dan hasilkanlah buah-buah pertobatan yang tetap. Yang dapat bertahan dalam segala keadaan apapun yang kita alami. Hal menghasilkan buah pertobatan yang tetap. Itu yang menjadi bagian kita hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mengundang rekan-rekan pemuji ke depan. Kita nyanyikan pujian ini bagaikan bencana siap dibentuk. Mari kita tundukkan kepala. Dan masing-masing kita di tempat duduk kita berkata, Tuhan, aku sudah terlalu banyak menikmati yang terbaik daripada Engkau. Pertolongan-Mu telah aku alami. Aku telah menikmati kelimpahan segala berkat kebaikan daripada Engkau seumur hidupku sampai hari ini. Rumah tanggaku, pekerjaanku, usahaku, kesehatanku telah menikmati berkat yang terbaik daripada Engkau. Dan sebagai ucapan syukurku kepada Engkau, hari ini aku telah mendengarkan kebenaran firman. Aku mau Tuhan, aku bersedia Engkau menikmati hidupku. Engkau menikmati buah yang aku persembahkan kepada Engkau. Dengan memiliki relasi yang benar dengan Engkau. Dengan tunduk kepada otoritas-Mu. Dan terus menghasilkan buah-buah pertobatan yang tetap dan bertahan lama di hadapan Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganku. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah
hati berdiri bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam Sehingga Tuhan dapat menikmati kehidupanmu. hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakku, pakailah sesuai rencana. Sama-sama katakan, Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. kita angkat tangan dan katakan Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Seberapa di antara kita yang hadir siang hari ini dengan sungguh berkata, Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku. Aku mau menjadi bejana di tangan-Mu. Bentuklah aku seperti yang Engkau mau. Supaya hidupku, Tuhan, Engkau dapat nikmati. Aku mau menjadi pribadi yang Engkau sukai. Aku mau menjadi pribadi yang senantiasa menyukakan hati Bapa di surga. Kalau selama ini aku hanya mengejar apa yang menjadi kepentinganku, tapi pada saat yang hari ini melalui kebenaran firman-Mu, aku mau berkata, Tuhan, aku mau mempersembahkan hidup yang dapat Engkau nikmati. Aku dengan pekerjaanku, aku dengan bisnisku, aku bersama dengan keluargaku, aku dengan pelayananku. Bukan tentang aku, tetapi biarlah itu dapat dinikmati oleh Tuhan, menyukakan hati-Mu Bapa. Jadilah anak-anak Tuhan, jadilah umat Tuhan yang terus bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Karena Engkau dan aku dipersiapkan untuk menjadi mempelai-mempelainya. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi dengan sungguh
Tuhan yang kami kerjakan dalam kehidupan kami hari ini dan selama-lamanya adalah kehidupan yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kami dapat mempersembahkan kehidupan yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Adalah kehidupan yang dapat menyukakan hati Bapa di surga. Berkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini Bapa, untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan kehendak Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini untuk terus mengalami kedewasaan di dalam Kristus. Sampai setiap kami yang ada dalam ruangan ini, kami mendapatkan perkenanan daripada Bapa yang di surga. Sehingga pada waktunya ya Tuhan, kami boleh mendengarkan perkataan-Mu yang lembut bagi setiap kami. Sabaslah Engkau, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, pada hari ini Tuhan, kami mau deklarasikan, kami mau hidup kami dapat dinikmati oleh Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini, berkati Pak Gembala dan Ibu Gembala dan seluruh staf yang ada, pengurus-pengurus yang ada. Pakailah kehidupan mereka, pakailah gereja ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang bersedia untuk mempersembahkan hidup untuk dapat dinikmati oleh Tuhan, biarlah kita berkata bersama-sama dengan iman, yaitu amin. Silakan duduk kembali. Ya, biarlah hidup kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam segala aspek kehidupannya. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan, bisa melalui QR barcode atau juga maju ke depan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan dan Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami ingin bawa persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan-Mu, dan biarlah ini menjadi alat kemuliaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Sebentar kita akan menyaksikan warta. Shalom Jemaat GBI Katarizo. Warta Jemaat tanggal 24 Mei 2026. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo atau melalui QR Code yang sudah disediakan. Info ibadah terobosan doa dan puasa, Rabu tanggal 27 Mei diliburkan. Info ibadah Komsel. Komsel Ebenezer diadakan pada hari Kamis tanggal 4 Juni pukul 19.30 malam di rumah Bapak Eko David. Komsel Gracia diadakan pada hari Jumat tanggal 5 Juni pukul 19.30 malam, sempat akan diinfokan via WA. Komsel Agape diadakan pada hari Jumat tanggal 29 Mei pukul 19.30 malam, sempat akan diinfokan via WA. Ibadah doa pagi via Zoom setiap hari Sabtu
pukul 5.30 pagi. Ibadah WBI diadakan pada hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga, pukul 15.30 di gereja. Ibadah kompak diadakan pada hari Sabtu, 1 bulan sekali, pukul 19 malam di gereja. Anak-anak muda mari bergabung dalam ibadah Katarizo Aro Generation. Ibadah KAG setiap hari Sabtu, pukul 18 malam di gereja. Ibadah KM2 bagi kaum dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah KM2. Diadakan 1 bulan sekali, pukul 17 sore. Tempat akan diinfokan via WA. Ibadah Katarizo Kids, ibadah anak diadakan setiap hari Minggu, pukul 9.30 pagi di gereja. Ibadah Raya Minggu GBI Katarizo diadakan 3 kali, ibadah Raya 1 pada pukul 7 pagi, ibadah Raya 2 pada pukul 9.30 pagi, dan ibadah Raya 3 pada pukul 16 sore. Mari bergabung dalam ibadah Raya Minggu tanggal 31 Mei 2026. Ibadah Raya 1, 2, dan 3 akan dilayani oleh Evangelis Heriswinata MTH. Selamat ulang tahun kepada jemaat GBI Katarizo yang bertambah usia pada minggu ini. Ibu Tinem Atin, Ibu Shirley, Ibu Intan Karista, Saudari Sri Mulyani, Ibu Suryana, Bapak David Rustandi. Panjang umur, sehat badannya, dan bertumbuh dalam kasih Kristus. Diinfokan pemuridan Kingdom Value, tanggal 26 Mei diliburkan. Bagi jemaat yang terpanggil melayani sebagai singer, usher, pemusik, dan tim besuk, dapat mendaftar ke sekretariat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kontak-kontak yang ada. Terima kasih untuk semua pelayan yang telah melayani. Demikian warta minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, katakan salam Bapak Ibu. Saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, orang yang diberkati Tuhan, ya menerima rema dari kebenaran firman Tuhan itu terlihat dari wajahnya. Wajahnya penuh berseri-seri dan matanya berbinar-binar, penuh dengan sukacita. Amin. Baik, kita akan akhiri ibadah kita yang kedua ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Sebelum kita menerima doa berkat, nanti kita bersatu dalam doa syafaat kita. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat rahmat-Mu tak habis-habisnya Tuhan. Kami ada saat ini dan kami boleh Tuhan beribadah dalam persekutuan yang indah ini, yang luar biasa ini, ibadah yang kedua. Ini semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, lewat sukacita yang kami rasakan Tuhan, ya puji-pujian yang kami naikkan, biar itu menjadi rupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Tuhan diagungkan, ditinggikan, diagungkan atas pujian penyembahan kami. Kami bersyukur juga, terima kasih Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajar kami, meneguhkan iman kami Bapa, bahwa hidup ini adalah suatu persembahan, agar hidup kami dinikmati oleh Tuhan. Dengan kami Tuhan membangun relasi hubungan kami di hadapan Tuhan. Kemudian firman Tuhan juga mengajarkan kami bahwa Engkaulah otoritas kehidupan kami, Engkau yang kami utamakan atas setiap kehidupan kami, dan hidup kami memberikan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu jadi rema atas kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Edin Duru yang Tuhan pakai menyampaikan isi hati Tuhan. Biar Tuhan berkati terus kesehatannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya Bapak. Biar lewat pelayanan hamba ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diberkati, nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga turut bersuka cita Tuhan buat rekan-rekan kami berulang tahun minggu ini. Berdoa Tuhan buat Ibu Tinem Atin, Ibu Shirley, Ibu Intan, Saudari Sri Mulyani, Ibu Suryana, dan Bapak David Rustandi. Dengan anugerah Tuhan, oleh anugerah Tuhan tambahkan usia mereka, biar dengan tambah usia mereka tambah cinta kasih di hadapan Tuhan. Biar berkati senantiasa Tuhan, kebajikan kemurahan belakang terus menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik.
juga berdoa Tuhan buat gereja Bethel Indonesia Jemaat Katarizo, tempat kami bertumbuh di tempat ini Bapak, gereja lokal kami. Biar Tuhan berkati semua kegiatan yang ada, semua agenda ibadah-ibadah komisi maupun ibadah raya. Biar Tuhan turut campur tangan, biar lewat ibadah ini Tuhan kami semakin cinta Tuhan, dan lawatan Tuhan terus melawat, mengurapi, menyertai kami yang turut berpartisipasi kami Tuhan setiap ibadah-ibadah yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan berikan terus kesatuan hati mulai dari jemaat pengurus sampai gembala jemaat, kami sama-sama dipersiapkan menjadi umat yang kudus kepunyaan Allah sesuai dengan visi Tuhan taruh atas gereja ini Bapak. Makasih Tuhan, berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani Tuhan. Baik itu di depan layar, depan mimbar maupun di belakang. Ada multimedia, pemain musik, singer, WL. Biar Tuhan berkati. Kami percaya jerih mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat umat-umat-Mu Tuhan. Kami percaya juga Bapak, berkat Tuhan dari sorga menyertai kehidupan kami. Kami tidak sama ketika kami datang Bapak. Kami pulang membawa sukacita, membawa berkat rohani daripada Tuhan. Biar Engkau pulihkan kehidupan kami. Bukakan Tuhan jalan setiap pergumulan kami. Kami percaya Engkau yang memberikan kami Tuhan jalan keluar setiap pergumulan, persoalan yang kami hadapi. Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Kami menyerahkan Tuhan bangsa Indonesia kami ke tangan kasih-Mu Tuhan. Kami dipanggil Tuhan di tanah air kami ini. Kami dilahirkan di sini. Tidak kebetulan kami dipanggil untuk memberkati bangsa kami. Memberkati pemerintahan kami. Karena itu Bapak, biarlah birokrasi pemerintahan kami berjalan dengan baik. Sehingga kesejahteraan, keadilan dapat ditegakkan di tanah air kami Indonesia ini Tuhan. Pakai para pemimpin kami Tuhan. Berkati Bapak, mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan jajaran lainnya semua Tuhan, tanpa terkecuali baik sampai di tingkat ke bawah, tingkat RT RW. Biar Tuhan hikmat Allah terus mengurapi para pemimpin kami hingga membawa bangsa kami ini Tuhan jadi bangsa yang lebih baik. Tuhan pulihkan Tuhan bangsa kami ini sehingga bangsa kami ini penuh kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebelum kami berpisah satu dengan lain, biarlah kami menerima doa berkat yang meneguhkan iman kami. Baik saudaraku, siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah dan terimalah segala berkat ini ke atasmu oleh anugerah dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin.